Bab 146 Pesta Ulang Tahun Sekolah. Dingran lagi. Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya, tolong. Apa yang terjadi? Ya, seseorang ingin membobol rumahku. Aku tidak tahu berapa banyak orang di sana, dan aku tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan. Bisakah kamu datang ke rumahku sekarang? Kata Dingran dengan nada yang sangat cemas. Karena kamu masih bisa menelepon, berarti situasinya tidak terlalu serius. Hubungi polisi. Fang Yu berkata dengan tenang. Memanggil polisi. Jika pihak lain adalah orangnya Zhou Cheng, tidak ada gunanya memanggil polisi. Fang Yu, bisakah kamu datang ke sini? Aku benar-benar takut, kata Dingran, tampak seperti hendak menangis. Saya sedang sibuk sekarang dan benar-benar tidak bisa pergi. Sebaiknya Anda menelepon polisi. Fang Yu berkata dan menutup telepon. Selama panggilan telepon ini, nada bicara Dingran jelas-jelas disamarkan. Fang Yu tidak peduli dengan tujuan Dingran, dia hanya tidak sabar terhadap Dingran. Wanita ini selalu ingin memaksakan kesulitannya kepada orang lain, yang tidak disukai Fang Yu. Dingran memegang telepon, menggigit bibir merahnya, dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya. Dia tidak menyangka Fang Yu akan menutup telepon dengan begitu tegas. Dia awalnya ingin memikat Fang Yu ke rumahnya dengan dalih meminta bantuan, lalu menggunakan beberapa trik untuk mengambil beberapa foto dan mengirimkannya ke keluarga Zhou sebagai bukti bahwa dia dan Fang Yu pernah bersama. Dengan cara ini, Zhou Cheng akan berpikir bahwa Fang Yu dan dia menjalin hubungan romantis dan mungkin akan menimbulkan masalah bagi Fang Yu. Dingran telah melihat keterampilan Fang Yu sebelumnya. Jika Zhou Cheng menimbulkan masalah bagi Fang Yu, dia akan mencari kematian. Dengan cara ini, Dingran dapat menggunakan tangan Fang Yu untuk menyingkirkan Zhou Cheng, pria menyebalkan itu. Hari ini hanyalah langkah pertama dalam rencana ini. Namun saya tidak menduga hal itu akan gagal total. Apa yang salah? Apakah karena penyamarannya tidak cukup meyakinkan dan Fang Yu menemukan petunjuknya? Belum tentu. Akhir-akhir ini, sikap Fang Yu terhadapnya menjadi semakin dingin. Apakah dia tidak cukup menarik? Dingran selalu sangat percaya diri dengan penampilannya. Dia tahu bahwa di antara siswa-siswa sekolah menengah Jianghai, dia disebut sebagai Dewi. Dan Zhou Cheng hanya tertarik dengan kecantikannya. Tetapi Fang Yu, tampaknya tidak begitu tertarik padanya. Dengan begitu banyak gadis cantik di sekitarnya, wajar baginya untuk memandang rendahku. Memikirkan Tang Xiaorou, yang duduk semeja dengan Fang Yu, dan Qin Yimo, yang ditemuinya di pameran kaligrafi dan look rambut acak-acakan dan bibir merah cerah. Ini adalah pakaian yang dia persiapkan khusus untuk Fang Yu menoleh dan mengerutkan kening. Pertanyaan ini, bisakah kamu melakukannya? Tang Xiaorou menunjukkan tidak nyaman dengan sikap Tang Xiaorou yang canggung dan sok penting, lalu berkata, aku bisa mengajarimu, tetapi kamu harus berjanji bahwa setelah aku mengajarimu pertanyaan ini, kamu tidak boleh mengambil inisiatif untuk berbicara denganku selama 3 hari. Petik 2. Petik 2. Wajah Tang Xiaorou sedikit berubah, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Jika Anda tidak menerimanya, maka tidak ada gunanya membicarakannya, kata Fang Yu. Siapa bilang aku tidak mau? Aku, tentu saja aku mau. Siapa yang mau bicara denganmu? Aku bahkan tidak bisa bicara denganmu selama sebulan. Tang Xiaorou berkata dengan marah. Itu yang terbaik. Fang Yu berkata dengan ringan. 5 menit kemudian, Fang Yu menjelaskan pertanyaan itu kepada Tang Xiaorou dan kemudian melanjutkan. Sepulang sekolah pada siang hari, Tang Xiaorou tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, Fang Yu, kamu. Fang Yu melirik Tang Xiaorou dengan acuh tak acuh, dan wajah Tang Xiaorou berubah dan dia langsung terdiam. Fang Yu bangkit, meninggalkan kelas dan pergi ke kafetaria. Tang Xiaorou menyaksikan Fang Yu pergi, merasa sangat sedih. Dia juga ingin bertanya kepada Fang Yu apakah dia akan menghadiri pesta ulang tahun sekolah malam ini, tetapi dia tidak dapat mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Fang Yu sekarang, jadi dia harus menyerah. Bos, malam ini adalah pesta perayaan ulang tahun ke-30 sekolah menengah Jianghai. Anda lihat tempat di luarnya sudah diaspal. Maukah Anda datang dan melihatnya malam ini? Li Bingyan berkata dengan bersemangat sambil makan. Apa bagusnya? Apa bedanya dengan pesta penyambutan yang diadakan setiap tahun? Membosankan, kata Fatih Liu di dekatnya.
Benar-benar ada perbedaan. Ini adalah hari jadi sekolah yang ke-30 dan sekolah sangat mementingkannya. Konon, semua anggota dewan direksi akan datang untuk menghadiri pesta itu. Tapi setelah mengatakan begitu banyak, yang terpenting adalah ada wanita cantik yang bisa dilihat malam ini. Li Bingyan berkata dengan mata berbinar. Kecantikan apa? Tanya Fatih Liu. Sial, apa perlu aku tanya? Dua gadis cantik di kelas 2, Yu Yuiwei dan Xia Tinghe, akan tampil di panggung malam ini. Kudengar Yu Yuiwei akan menari, dan Xia Tinghe akan memainkan guzeng solo. Selain dua gadis cantik di kelas itu, akan ada juga gadis cantik dari masing-masing kelas. Singkatnya, kita pasti bisa memanjakan mata kita malam ini. Li Bingyan berkata, air liurnya hampir mengalir keluar. Fang Yu menundukkan kepalanya dan makan tanpa mengungkapkan pendapat apapun. Ngomong-ngomong, bos, dua gadis cantik sekolah lainnya akan tampil di panggung. Mengapa Tang Xiaorou tidak punya pertunjukan? Kudengar ayahnya adalah pemegang saham utama dewan sekolah. Li Bingyan menatap Fang Yu dan bertanya. Mungkin dia tekun belajar dan tidak tertarik pada hal-hal ini, kata Fang Yu. Si cantik Tang adalah gadis yang baik. Keluarganya sangat kaya, tetapi dia belajar dengan tekun. Bos, Anda sangat beruntung. Li Bingyan menggoda. Fang Yu mengabaikan Li Bingyan dan berkonsentrasi makan. Pesta ulang tahun sekolah dimulai pukul 7 malam. Pukul setengah 7, Fang Yu tiba di auditorium sekolah. Pada saat ini, sudah ada cukup banyak orang di auditorium, kebanyakan dari mereka adalah siswa, dan sebagian kecil adalah orang tua dan staf. Li Bingyan dan Fatih Liu mengikuti Fang Yu sambil melihat sekeliling. Sial, bagaimana gadis-gadis ini mengganti pakaian mereka hanya dalam 2 jam. Li Bingyan berseru. Memang banyak gadis yang hadir berganti dengan rok atau pakaian bagus lainnya. Kebanyakan anak laki-laki tidak begitu khusus dan tetap mengenakan seragam sekolah. Fang Yu ingin mencari tempat duduk. Bos, Yu Yuiwei datang untuk menemuimu. Pada saat ini, Li Bingyan berkata dari samping. Fang Yu berbalik dan melihat Yu Yuiwei, masih mengenakan seragam sekolahnya, berjalan cepat ke arahnya. Kakak Fang Yu. Yu Yuiwei sangat senang melihat Fang Yu. Kamu tidak akan tampil nanti. Kenapa kamu masih mengenakan seragam sekolahmu? Fang Yu bertanya. Tidak secepat itu. Bagian belakang panggung saat ini sedang digunakan oleh 3 kelompok penampil di depan. Saya ada di kelompok berikutnya, kata Yu Yuiwei. Oh. Fang Yu mengangguk. Penampilanku akan berada di grup kelima dan akan naik panggung sekitar pukul 7.40. Kakak Fang Yu, jangan sampai ketinggalan. Yu Yuiwei mengingatkan. Saya datang ke sini hanya untuk menonton penampilan Anda, bagaimana mungkin saya melewatkannya? Kata Fang Yu. Hehe, aku tahu kakak Fang Yu pasti tidak akan melewatkannya. Aku hanya bercanda. Yu Yuiwei berkata dengan kedua tangannya di belakang punggungnya sambil tersenyum. Li Bingyan menarik Fatih Liu menjauh dari Fang Yu. Dia tidak ingin menonton lagi, hatinya terluka 1000 kali. Pada saat ini, seorang pria dan seorang wanita berdiri tidak jauh dari sana. Wanita itu menatap Fang Yu dan Yu Yuiwei dengan sudut matanya dengan tatapan ganas. Wanita ini adalah Jiang Yue. Melihat Yu Yuiwei dan Fang Yu mengobrol dengan gembira, dia merasakan gelombang kebencian di hatinya. Pada awalnya, dia ditampar beberapa kali oleh Fang Yu karena Yu Yuiwei. Bab 147 kejam. Setelah itu, dia dan Fang Yu mengembangkan kebencian yang mendalam. Ayah dan anak perempuan itu kehilangan muka di depan sekelompok orang kelas atas, dan ayahnya bahkan kehilangan pekerjaannya di Huanben Group. Lebih dari setengah bulan yang lalu, Jiang Yue ingin meminta Fang Yu mengatakan beberapa patah kata di depan Jirumei untuk mengembalikan posisi ayahnya. Tapi Fang Yu mengabaikan Jiang Yue. Tidak ada cara lain, Jiang Yue hanya bisa memikirkan solusi lain. Kemudian, melalui pengenalan seorang teman, dia bertemu dengan pacarnya saat ini, Tan Wenguang. Keluarga Tan, tempat Tan Wenguang berasal, juga sangat berkuasa. Meskipun tidak sekuat keluarga Ji, ia dapat memberikan posisi yang sangat baik bagi ayah Jiang Yue. Jiang Yue sangat bahagia akhir-akhir ini. Tan Wenguang sangat menyukainya, dan dia juga menikmati perawatannya yang cermat terhadapnya. Tentu saja, yang paling penting adalah uang Tan Wenguang. Sekarang, melihat Fang Yu dan Yu Yuiwei lagi, kebencian di hatinya mulai berkobar lagi.
Terutama beberapa hari yang lalu, dia mendengar dari ayahnya bahwa situasi keluarga Ji dan keluarga Tang sangat buruk baru-baru ini, dan mereka bahkan mungkin bangkrut. Ketika Jiang Yue mendengar berita itu, dia sangat bahagia. Dia tidak akan pernah melupakan malam yang memalukan itu dan dia selalu berpikir tentang balas dendam. Melihat Yu Yue, tatapan mata Jiang Yue menjadi lebih ganas. Sebuah ide muncul di pikirannya. Kamu telah mempermalukan aku, maka aku akan memberimu rasa obatmu sendiri. Xiao Yue, ada apa? Tan Wenguang, yang berdiri di samping, melihat Jiang Yue menatap Fang Yu dan bertanya. Mengikuti pandangan Jiang Yue, dia melihat Yu Yue. Gadis yang cantik sekali, dan temperamennya sangat murni. Xiao Yue, apakah gadis itu temanmu? Tanya Tan Wenguang. Jiang Yue menarik napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak, dia bukan temanku, dia musuhku. Musuh. Tan Wenguang tertegun dan menatap Jiang Yue, dan mendapati wajah Jiang Yue penuh dengan kebencian. Xiao Yue, katakan padaku bagaimana gadis ini menyinggungmu, dan aku akan membalaskan dendammu. Tan Wenguang segera berkata, melihat pakaian Yu Yue, dia merasa bahwa dia tidak terlihat seperti gadis dari keluarga kaya. Tan Wenguang punya banyak cara untuk menghadapi gadis seperti ini. Bukan hanya wanita itu, pria itu adalah musuhku yang sebenarnya. Namanya Fang Yu. Jiang Yue berkata dengan kasar. Fang Yu. Tan Wenguang tertegun dan menatap Fang Yu. Apakah dia laki-laki? Itu lebih baik. Aku bisa membantumu. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Aku punya caraku sendiri. Tunggu saja dan lihat pertunjukannya. Jiang Yue berkata sambil tersenyum dingin. Setelah Fang Yu dan Yu Yue berbicara sebentar, Yu Yue pergi ke pertemuan. Fang Yu, Li Bingyan dan Fatih Liu menemukan tempat duduk dan duduk. Hei, pernahkah kau mendengar bahwa ada orang kuat di daftar dewa di Jiangnan baru-baru ini, namanya Guru Long? Kudengar dia sangat hebat. Orang kuat macam apa yang ada di daftar dewa? Seberapa kuat dia? Sial, kau bahkan tidak tahu tentang orang-orang kuat di daftar dewa. Kudengar satu pukulan bisa meruntuhkan gunung. Bukankah itu hebat? Itu pasti palsu. Prajurit terkuat yang pernah kulihat hanya bisa menghancurkan batu dengan satu pukulan, meruntuhkan gunung dengan satu pukulan. Jika benar-benar ada orang seperti itu, bukankah dunia akan kacau? Kau benar-benar bodoh. Yang biasanya kau lihat adalah prajurit tingkat rendah, tapi Guru Long ini adalah yang terkuat di antara semua prajurit. Apa yang mengejutkan tentang dia yang meruntuhkan gunung dengan satu pukulan? Kedua anak laki-laki di belakang Fang Yu sedang mendiskusikan Guru Long dengan keras. Kebanyakan orang awam di dunia ini, terutama para siswa sekolah menengah yang belum terjun ke dalam masyarakat, tidak banyak mengetahui tentang dunia bela diri. Mereka bahkan tidak tahu ada berapa tingkatan seniman bela diri bawaan. Bagi mereka, para prajurit yang bisa terbang dan bersembunyi di dalam tanah bagaikan legenda, yang tidak terjangkau. Konon, Guru Long bahkan menyatakan perang terhadap seorang pria bernama Fang Yu. Dia bilang ingin membalaskan dendam muridnya atau semacamnya. Anak laki-laki di belakangnya melanjutkan. Menyatakan perang, balas dendam, kau membuatnya semakin terdengar seperti sebuah rencana. Anak laki-laki lainnya tertawa. Jika kau tidak mau percaya, lupakan saja. Semua itu diceritakan kepadaku oleh paman jauhku. Dia bekerja di perkumpulan bela diri, jadi berita yang diterimanya pasti tidak bohong. Kata anak laki-laki itu dengan marah. Fang Yu. Li Bingyan yang berdiri di sampingnya, tanpa sadar menatap Fang Yu saat mendengar nama itu. Bos, Fang Yu yang disebutkan orang itu, mungkinkah itu kamu? Li Bingyan bertanya dengan mata terbuka lebar. Bagaimana mungkin itu aku? Kata Fang Yu. Benar sekali. Jika orang sekuat itu benar-benar menyatakan perang terhadapmu, bagaimana mungkin kau masih bisa duduk di sini dan menonton pesta ulang tahun sekolah? Li Bingyan berkata sambil tersenyum. Sementara Fang Yu dan Li Bingyan sedang berbicara, teriakan terkejut terdengar. Tang Xiaorou ada di sini. Pada saat ini, Tang Xiaorou berganti pakaian menjadi gaun putih, dengan satu sisi rambutnya diikat dan sisi lainnya disampirkan di bahu kirinya. Dia tidak memakai riasan apapun di wajahnya, dan penampilannya yang alami membuatnya tampak lebih segar dan cantik. Sejak dia muncul, sebagian besar mata anak laki-laki tertuju padanya dan mereka tidak bisa mengalihkan pandangan. Tan Wenguang, yang duduk di seberang, menatap Tang Xiaorou dengan mata terbuka lebar.
Yu Yuiwei barusan, Tang Xiaorou sekarang. Ternyata SMP ini banyak sekali muridnya yang sekelas Dewi. Dia menjalin hubungan dengan Jiang Yue begitu awal, sungguh suatu kerugian. Sekarang dia menyerahkan ladang bunga yang luas demi sehelai rumput. Setelah Tang Xiaorou berjalan memasuki aula, dia melihat sekeliling sebentar, lalu mendapati Fang Yu duduk di tengah dan segera berjalan mendekat. "Bos, Tang Xiaorou datang untuk menemuimu," Li Bingyan mengingatkan. Fang Yu melirik Tang Xiaorou dengan wajah tanpa ekspresi. Wajah Tang Xiaorou sedikit berubah, teringat apa yang telah dijanjikannya kepada Fang Yu pagi ini. Dia tidak bisa mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Fang Yu. Namun, dia tetap berjalan langsung ke Fang Yu dan duduk. Melihat pemandangan ini, banyak anak laki-laki yang mendesah. Banyak dari mereka yang tahu bahwa Fang Yu dan Tang Xiaorou adalah teman sebangku dan memiliki hubungan dekat. Namun mereka tidak mengerti, bagaimana mungkin Tang Xiaorou, seorang gadis kaya tingkat dewi, memiliki selera yang buruk. Dan wajah Tan Wenguang penuh dengan kecemburuan saat ini. Fang Yu baru saja mengobrol menyenangkan dengan Yu Yuiwei, kini muncullah dewi lain yang duduk di samping Fang Yu. Siapa Fang Yu ini? Mengapa dia memiliki hubungan yang baik dengan begitu banyak dewi? Di belakang panggung, akhirnya tibalah giliran kelompok penampil kelima yang menggunakan belakang panggung. Ganti baju dulu, baru pakai riasan. Kecepatannya harus cepat, karena akan ada banyak kelompok yang perlu menggunakan latar belakang nanti. Yu Yuiwei mengambil rok penampilannya dan bersiap pergi ke ruang ganti. Pada saat ini, Jiang Yue menepuk bahunya dan berkata, "Kamu pakai saja riasanmu dulu. Aku harus ke ruang ganti dulu." Yu Yuiwei masih sedikit takut pada Jiang Yue. Dia bertanya, jadi tentu saja dia tidak berani menolak. Dia berbisik, "Baiklah." Setelah mengatakan itu, Yu Yuiwei menurunkan roknya dan berjalan menuju ruang ganti. Jiang Yue menatap rok yang ditinggalkan Yu Yuiwei dan senyum sinis muncul di wajahnya. Beberapa menit kemudian, Yu Yuiwei menyelesaikan riasannya, keluar dari ruang ganti, mengambil pakaiannya dan pergi ke ruang ganti. Di ruang ganti, ketika Yu Yuiwei sedang berganti rok, dia hanya menegakkan tubuh sedikit dan mendengar suara, "Swish." Pakaiannya robek dari pinggang ke bawah di bagian belakang. Bagaimana ini bisa terjadi? Pakaian ini dibuat khusus, bagaimana mungkin kamu tidak merawatnya dengan baik? Di mana kamu akan menemukan penggantinya sekarang? Instruktur program itu memarahi dengan wajah marah. Mata Yu Yuiwei merah, dan dia berkata, "Guru, saya menyimpannya dengan baik. Saya tidak tahu kapan gaun ini. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Sekarang rokmu sudah robek, apa yang akan kau lakukan?" Kata instruktur itu dengan wajah muram. "Bolehkah aku memakai rok lagi?" Yu Yuiwei bertanya dengan suara rendah. "Tentu saja tidak. Program kami adalah tari kelompok. Semua orang harus mengenakan rok yang sama." Sang instruktur memarahi, "Robekan di rokmu sangat besar, hampir tidak ada cara untuk memperbaikinya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu lakukan, Yu Yuiwei. Apakah kamu akan merusak usaha seluruh kelompok kita selama berhari-hari hanya karena kesalahanmu?" Mendengar ini, anggota kelompok pertunjukan lainnya juga menatap Yu Yuiwei dengan mata tidak bersahabat. Jiang Yue berdiri di samping, dengan sedikit kesan menggoda di matanya. Tentu saja, dialah yang melakukan ini, tetapi ide awalnya adalah untuk membuat retakan yang tidak terlalu kentara sehingga saat Yu Yuiwei tampil di panggung dan membuat beberapa gerakan besar, roknya akan robek. Dengan cara ini, Yu Yuiwei akan mempermalukan dirinya sendiri di depan semua guru dan siswa di sekolah. Tetapi mungkin robekannya terlalu besar, dan Yu Yuiwei benar-benar merobek roknya saat dia baru saja memakainya. Namun, dilihat dari hasil saat ini, hasilnya tidak. Bab 148 mengajarimu cara menjadi orang baik. Meskipun dia tidak bisa membiarkan Yu Yuiwei mempermalukan dirinya di depan semua orang, dia masih bisa membuat Yu Yuiwei menderita sekarang. "Guru, bagaimana dengan ini? Karena Yu Yuiwei merusak roknya, mengapa kita tidak membiarkannya naik panggung saja? Kita menari dalam kelompok, jadi daripada ada satu orang yang memakai rok yang berbeda, lebih baik mengurangi satu orang saja. Dengan cara ini, setidaknya kita bisa menjaga integritas tarian kita." Pada saat ini, Jiang Yue berbicara. Mendengar kata-katanya, Yu Yuiwei gemetar seluruh tubuhnya dan wajahnya menjadi pucat. Sang instruktur mengerutkan kening, berpikir sejenak,
lalu berkata, ini satu-satunya cara. Guru, ini bukan ide yang bagus. Yu Yuiwei sudah berlatih dan berlatih bersama kami selama 2 bulan. Tidak mengizinkannya naik panggung akan terlalu, kata seorang anggota dengan ragu-ragu. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Dia tidak merawat roknya dengan baik. Lagi pula, jika kami membiarkannya tampil di panggung, pertunjukan kami pasti akan mendapat skor rendah. Bagaimana kami bisa membenarkan usaha anggota kami yang lain dengan melakukan ini? Jiang Yue berkata sambil menatap gadis itu. Benar sekali, Yu Yuiwei sendiri yang menyebabkan masalah ini. Mengapa kita harus membayarnya? Saya setuju dengan sudut pandang Suster Yue. Jangan biarkan Yu Yuiwei naik ke panggung. Beberapa anggota lainnya menyuarakan pendapatnya. Gadis itu menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Kita putuskan saja, Yu Yuiwei tidak akan diizinkan naik panggung pada pertunjukan nanti karena kostumnya rusak, kata instruktur. Mendengar ini, tubuh Yu Yuiwei sedikit gemetar dan matanya dipenuhi air mata. Segala yang telah ia usahakan dengan keras selama ini lenyap dalam sekejap. Pada akhirnya, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk tampil di panggung. Dia juga memanggil saudara Fang Yu. Jika saudara Fang Yu tidak melihatnya saat pertunjukan dimulai, wajah Yu Yuiwei pucat dan air mata terus mengalir. Melihat ekspresi Yu Yuiwei, Jiang Yue di samping menunjukkan senyum kemenangan di wajahnya, yang hampir tidak bisa disembunyikannya. Beginilah jadinya kalau kau macam-macam padanya. Apa yang dapat Anda lakukan sekarang? Jadi kenapa kalau aku menangis sekeras itu? Siapakah yang akan mengasihani kamu? Bisakah Fang Yu membantu Anda? Anda bahkan tidak tahu siapa yang merusak rok Anda. Dasar bodoh. Setelah mencapai tujuannya, Jiang Yue sangat gembira dan duduk di samping. Sang instruktur menatap Yu Yuiwei yang berdiri di sana dengan linglung, menghela napas, dan berkata, Yu Yuiwei, aku tahu kamu sudah berlatih sangat keras, tetapi ketika sesuatu seperti ini terjadi, guru tidak punya pilihan lain selain mengecewakanmu. Tetapi saya berjanji akan menyediakan tempat bagi Anda untuk tampil di panggung pada pesta penyambutan tahun depan. Balai Kota. Setelah Tang Xiaorou duduk, dia tidak berkomunikasi apapun dengan Fang Yu. Hal ini membuat Li Bingyan dan Fatih Liu merasa sedikit aneh. Namun, tidaklah pantas bagi mereka untuk ikut campur dalam urusan pasangan muda itu. Setelah pembawa acara naik panggung untuk memberikan pidato, acara pertama segera dimulai. Begitu para pemain naik panggung, auditorium menjadi heboh. Xia Tinghe, si cantik sekolah yang baru saja pindah ke sini belum lama ini. Xia Tinghe mengenakan pakaian lengan pendek bergaya tradisional Tiongkok, dan temperamennya anggun dan halus. Dia duduk tegak di depan Guzeng dengan senyum tipis di wajahnya, dan jari-jarinya yang putih dan ramping mengusap Guzeng. Serangkaian aksi ini membuat penonton tidak mau berkedip. Begitu cantik, bukan hanya orang-orangnya yang cantik, tetapi seluruh pemandangannya bagaikan pemandangan indah yang tergambar dalam lukisan. Tang Xiaorou melirik Fang Yu di sampingnya dan mendapati Fang Yu juga tengah menatap lurus ke arah Xia Tinghe. Entah mengapa, dia merasa tidak nyaman. Fang Yu pernah mendengar Xia Tinghe memainkan Guzeng sebelumnya dan tahu bahwa keterampilannya sangat bagus. Setelah beberapa saat, jari-jari ramping Xia Tinghe mulai memetik Guzeng, dan alunan lagu yang merdu dan anggun mencapai telinga setiap orang di ruang konferensi. Hati semua orang segera menjadi tenang dan mereka mendengarkan dengan tenang suara halus itu. Bulan musim gugur Pingjiang. Banyak orang telah mendengar musik ini, tetapi interpretasi Xia Tinghe pada Guzeng memiliki cita rasa yang unik. Di atas panggung, Xia Tinghe mulai menikmati suasana. Dia mengangkat matanya sedikit dan menatap penonton di bawah. Saat itu, dia dan Fang Yu saling berpandangan. Fang Yu tersenyum pada Xia Tinghe untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Namun setelah diancam 2 kali, Xia Tinghe hanya mengalami trauma psikologis yang ditinggalkan oleh Fang Yu. Ketika dia melihat senyuman ini, dia bukan saja tidak merasakan kehangatan, tetapi malah merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Jari-jarinya sedikit gemetar, dan alunan musik yang awalnya harmonis dan halus tiba-tiba terdengar sedikit terputus-putus. Banyak orang memperhatikan fluktuasi ini dan menatap Xia Tinghe. Xia Tinghe segera menundukkan kepalanya, menggigit bibir, dan memaksa dirinya untuk berkonsentrasi. Akhirnya, di tengah tepuk tangan, Xia Tinghe mengakhiri pertunjukan Guzengnya.
Meskipun ada sedikit fluktuasi di bagian tengah, kelebihannya lebih besar daripada kekurangannya, dan keseluruhan lagu masih sangat lengkap. Wah, hebat sekali. Alangkah hebatnya jika aku bisa berteman dengan Xia Tinghe. Aku bahkan tidak ingin jatuh cinta padanya. Menjadi teman. Tahukah kamu seberapa dalam latar belakang Xia Tinghe? Orang biasa tidak layak menjadi temannya. Aku nyatakan bahwa setelah malam ini, Xia Tinghe adalah satu-satunya dewiku. Terjadilah diskusi hangat. Bos, Xia Tinghe benar-benar hebat. Dia tidak hanya cantik, tetapi juga pandai memainkan guzheng. Dia sangat cocok untukmu. Li Bingyan berkata pada Fang Yu. Fang Yu tidak bereaksi, tetapi Tang Xiaorou melirik Li Bingyan. Merasakan tatapan yang sangat dingin, wajah Li Bingyan berubah dan dia segera memalingkan kepalanya. Berbalik, Li Bingyan melihat Yu Yuiwei berjalan keluar dari belakang panggung. Yu Yuiwei terlihat masih mengenakan seragam sekolahnya, menyeka air matanya dan berjalan menuju kursi penonton dengan linglung. Bos, bukankah itu Yu Yuiwei? Li Bingyan menoleh dan berkata kepada Fang Yu. Fang Yu memandang Yu Yuiwei, mengernyit sedikit, berdiri dan berjalan mendekat. Li Bingyan juga mengikuti di belakang. Fang Yu menghampiri Yu Yuiwei dan bertanya, Yu Yuiwei, ada apa? Kamu tidak akan berganti pakaian dan tampil di atas panggung. Yu Yuiwei mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu, wajahnya penuh air mata. Lalu dia menundukkan kepalanya dan menutupi wajahnya dan menangis. Yu Yuiwei, ada apa? Apakah kamu mengalami kesulitan? Ceritakan padaku, lalu bos dan aku bisa membantumu. Li Bingyan berkata dari samping. Aku. Semakin Yu Yuiwei memikirkannya, semakin sedih dia, dan dia menangis semakin keras. Dari kata-katanya yang terputus-putus, Fang Yu menyadari bahwa kostum pertunjukan Yu Yuiwei rusak dan dia tidak dapat tampil di atas panggung. Yu Yuiwei, apakah kamu yakin rok ini masih dalam kondisi bagus sebelum kamu membawanya ke sekolah hari ini? Fang Yu bertanya sambil mengerutkan kening. Saya mengeceknya lagi siang ini, dan ternyata baik-baik saja. Yu Yuiwei terisak-isak. Baiklah, ayo, aku akan ke belakang panggung bersamamu. Fang Yu berkata sambil berjalan menuju belakang panggung. Kakak Fang Yu, wajah Yu Yuiwei sedikit berubah dan dia segera mengikutinya. Mereka bertiga datang ke belakang banyak waktu. Fang Yu berkata dengan tenang. Saat Jiang Yue melihat Fang Yu, jangan ludahi aku dengan darah. Aku tidak pernah menyentuh rok Yu Yuiwei. Dia sudah menyimpulkan bahwa roknya rusak. Dia sendiri yang merusak roknya. Kamu tidak perlu melampiaskan kemarahan tahu malu. Aku hanya bersimpati padanya. Ketika kamu melakukan kesalahan, kamu tidak tahu bagaimana cara merenungkannya, tetapi hanya menimbulkan masalah bagi orang lain. Sungguh menjijikkan. Mendengar kata-kata ini, wajah Yu Yuiwei menjadi pucat. Dia mengulurkan tangan dan menarik lengan Fang Yu, sambil berbisik, Kakak Fang Yu, lupakan saja. Apa maksudmu dengan hitungan? Itu omong kosong. Orang-orang ini hanya ingin kamu diganggu. Kamu tahu itu. Li Bingyan sangat marah. Dia melotot ke arah gadis-gadis di sekitarnya dan berkata, sudah ku bilang, kalau kau ganggu Yu Yuiwei, itu sama saja dengan ganggu bos. Kalau kau ganggu bos, itu sama saja dengan ganggu aku. Aku, Li Bingyan, akan memberimu pelajaran hari ini. Bab 149 Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Karena keluarganya kaya, Li Bingyan seperti pengganggu di sekolah. Umumnya, dia hanya akan bersikap seperti pria sejati ketika menghadapi gadis cantik. Sekarang adalah kesempatannya untuk menunjukkan kemampuannya. Apakah wanita-wanita ini ingin menindas Yu Yuiwei? Pengadilan kematian. Melihat ekspresi Li Bingyan yang garang, gadis-gadis di sekitarnya semua mengubah ekspresi mereka dan ada sedikit ketakutan di mata mereka. Sang instruktur menatap Li Bingyan dengan wajah muram dan berkata, kamu dari kelas mana? Siapa namamu? Li Bingyan dari kelas 1, kelas 2. Kamu dapat melaporkanku sesukamu. Li Bingyan menjawab tanpa rasa takut. Ayahnya sudah menjalin hubungan baik dengan guru mata pelajarannya, jadi selama dia tidak melakukan kesalahan serius, dia tidak akan dihukum sama sekali. Li Bingyan, benar, aku ingat namamu, kata sang instruktur sambil menggertakkan gigi. Oke, Fang Yu menepuk bahu Li Bingyan dan berkata. Dia menoleh ke arah Jiang Yue yang berdiri di samping dan berkata, Jiang Yue, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu menjawab dengan jujur, aku tidak akan melakukan apapun padamu.
Kamu hanya perlu membayarku dengan rok. Saat dia berbicara, cahaya merah samar melintas di mata Fang Yu. Tatapan matanya bagai pedang tajam, langsung menusuk jantung Jiang Yue. Jiang Yue menggigil, merasa seakan-akan dirinya terlempar ke dalam cuaca dingin teramat dingin. Dia takut. Dia telah menyaksikan keterampilan Fang Yu yang mengerikan dan juga mengetahui pelanggaran hukum Fang Yu. Fang Yu berani mematahkan tangan He Donglin di depan seluruh kelas, jadi wajar saja dia berani melakukannya padanya hari ini. Petik 2. Akulah yang merusak rok Yu Yue. Jiang Yue berkata dengan suara serak. Ekspresi semua orang berubah. Yu Yue menatap Jiang Yue dengan mata terbelalak, penuh kebingungan. Dia jelas tidak memprovokasi Jiang Yue, jadi mengapa Jiang Yue menargetkannya berulang kali? Sang instruktur menatap Jiang Yue dan bertanya dengan suara yang dalam, "Siswa Jiang Yue, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya?" Jiang Yue menundukkan kepalanya, wajahnya pucat, dan berkata, "Itu benar." Petik 2. Mengapa kamu melakukan ini? Tanya sang instruktur sambil menahan amarahnya. Tidak perlu menanyakan hal semacam ini. Aku hanya ingin dia memberi Yu Yue sebuah rok sebagai kompensasi, kata Fang Yu. Bagaimana mungkin Jiang Yue berani mengatakan sesuatu lagi saat ini? Aku hanya bisa mengangguk dan berkata, aku akan memberikan rokku pada Yu Yue. Xiao Yue, bagaimana denganmu? Pada saat ini, seorang gadis yang berhubungan baik dengan Jiang Yue angkat bicara. Wanita jalang ini harus dihukum karena melakukan hal seperti itu. Dia masih ingin tampil di panggung. Pulanglah dan tampillah. Li Bingyan berkata dengan kejam. Gadis itu menatap tajam Li Bingyan, wajahnya berubah dan dia tidak berani berbicara lagi. Wajah instruktur itu menjadi pucat dan dia berkata, Jiang Yue, jika kamu benar-benar melakukan sesuatu yang keterlaluan, maka posisimu akan diambil alih oleh Yue. Beberapa menit kemudian, Yue berganti pakaian menjadi rok Jiang Yue. Walau agak longgar, setidaknya saya bisa tampil di panggung. Yue, kalau begitu kami akan kembali dan menunggu untuk melihatmu tampil di panggung, kata Fang Yu. Baiklah, terima kasih, kakak Fang Yu dan teman sekelas Li Bingyan. Yue tersenyum lagi dan berkata. Fang Yu dan Li Bingyan kembali ke tempat duduk mereka di aula besar. Tang Xiaorou memandang Fang Yu di samping, matanya yang indah penuh dengan kebingungan, tetapi dia tidak bisa membuka mulut untuk bertanya, dan merasa sangat tidak nyaman. Di sisi lain, Jiang Yue juga duduk di samping Tan Wenguang. Xiao Yue, apa yang terjadi? Bukankah kamu akan tampil di panggung nanti? Tanya Tan Wenguang. Ada sesuatu yang terjadi. Jangan tanya lagi. Jiang Yue sedang dalam suasana hati yang buruk dan wajahnya terlihat sangat jelek. Rencana yang ia buat dengan matang malah berakhir merugikan dirinya sendiri. Dia awalnya berpikir bahwa bahkan jika Fang Yu datang kepadanya, dia tidak akan pernah mengakuinya. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun melihat dia merusak rok Yue. Namun dia sendiri tidak menyangka kalau sekedar tatapan mata Fang Yu akan membuatnya ketakutan hingga tidak dapat menahan rasa takut lagi, dan dia pun mengatakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi? Apakah kamu diganggu? Katakan padaku. Xiao Yue, aku pasti akan membantumu membalas dendam, kata Tan Wenguang sambil menepuk dadanya. Jiang Yue menarik napas dalam-dalam dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Fang Yu itu lagi. Aku sudah lama tidak menyukainya. Pengawalku ada di luar, dan saat pertunjukan selesai, aku akan menyuruh mereka memberinya pelajaran. Tan Wenguang berkata dengan kasar. Jiang Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, kemampuan Fang Yu ini sangat kuat. Orang biasa tidak akan bisa menandinginya. Jangan khawatir, aku pengawal yang disewa dengan harga tinggi. Aku pasti bisa memberi Fang Yu pelajaran. Tan Wenguang berkata dengan percaya diri. Tak lama kemudian, kelompok kelima tampil di panggung. Fang Yu melihat Yu Yue mengenakan gaun dansa yang indah. Terdengar pula seruan dan pujian dari para penonton. Tarian itu dibawakan dengan sangat baik. Meski ada satu orang yang hilang, hal itu tidak terlihat setelah posisi disesuaikan. Ketika dansa berakhir, seluruh aula bertepuk tangan meriah. Yu Yue berdiri di atas panggung, sedang mencari Fang Yu di antara penonton. Melihat Fang Yu, Yu Yue tersenyum. Fang Yu mengacungkan jempol sebagai tanggapan atas ekspresi setujunya.
Setelah Yu Yuiwei meninggalkan panggung, Fang Yu duduk sebentar dan melihat ke depan dengan santai. Dia melihat Ding Ran yang mengenakan gaun hitam tengah melihat sekelilingnya seperti sedang mencari seseorang. Waktunya berangkat. Kalau tidak, kalau nanti Ding Ran menemukanku, aku akan mendapat masalah lagi. Fang Yu berdiri. Bos, Anda mau pergi? Li Bingyan bertanya. Yah, tidak menarik. Aku pulang dulu untuk tidur. Kalian lanjutkan menonton, kata Fang Yu. Tang Xiaorou melirik Fang Yu dan tidak berkata apa-apa. Fang Yu berjalan menuju pintu masuk aula konferensi sendirian. Bajingan itu sudah pergi. Ayo, kita kejar. Para pengawalku sudah menungguku di tempat parkir depan sekolah. Tan Wenguang berkata, berdiri dan mengikuti. Jiang Yue selalu merasa bahwa pengawal Tan Wenguang bukanlah tandingan Fang Yu. Namun dia masih memiliki secercah harapan, jadi dia tidak menghentikan Tan Wenguang, melainkan mengikutinya. Berhenti di situ, nak. Saat Fang Yu berjalan keluar gerbang sekolah, dia dihentikan oleh sebuah suara dari belakang. Fang Yu berbalik dan melihat Tan Wenguang dan Jiang Yue. Aduh, terjadi lagi. Fang Yu berdiri di sana, menatap Jiang Yue, dan bertanya, sepertinya kamu masih belum yakin. Wah, kamu ganggu pacarku. Kalau aku nggak ngasih pelajaran, gimana kamu bisa jadi pacar orang lain? Tan Wenguang berkata sambil menyipitkan mata. Anda telah menemukan pendukung baru. Fang Yu menghela napas dan berkata, tidak ada habisnya. Jiang Yue menatap Fang Yu dengan ekspresi acuh tak acuh dan merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Dia punya firasat buruk. Jadi, dia mengulurkan tangan dan menarik lengan Tan Wenguang, sambil berbisik, Saudara Wenguang, mengapa kamu tidak melupakannya saja? Lupakan saja, kau tidak bisa melupakannya. Tan Wenguang berkata dengan kasar. Dia sudah lama tidak senang dengan Fang Yu yang dikelilingi begitu banyak wanita cantik. Sekarang dia akhirnya menemukan kesempatan, mengapa dia tidak memberinya pelajaran? Aku akan menghajar Fang Yu sampai dia berlutut dan memohon belas kasihan, dan tentu saja aku akan bisa mendapatkan informasi kontak para wanita cantik itu. Setelah berhubungan dengan wanita cantik setingkat itu, Jiang Yue juga bisa meninggalkannya. Bos, apakah ini orang yang ingin Anda beri pelajaran? Pada saat ini, pintu mobil Mercedes-Benz di depan Fang Yu terbuka, dan seorang pria kekar berjas hitam keluar dari mobil dan menatap Fang Yu dengan wajah buruk. Itulah orangnya. Abao, jika kamu bisa mengalahkannya, bonusmu bulan ini akan berlipat ganda. Tan Wenguang menunjuk Fang Yu dan berkata, gandakan bonusnya. Mata Abao berbinar dan dia berbalik menatap Fang Yu. Hanya dengan menjatuhkan siswa SMP yang kurus kering seperti itu, Anda bisa mendapatkan bonus 2 kali lipat. Sebagai seorang seniman bela diri tingkat ke-11 bawaan, ini semudah menginjak semut sampai mati. Abao tidak mengatakan sepatah kata pun, dia bergegas ke arah Fang Yu, mengangkat tinjunya dan meninjunya. Ledakan. Detik berikutnya, Abao menjerit melengking, lalu terlempar mundur lebih dari 10 meter, mulutnya berbusa dan berkedut di tanah. Tan Wenguang yang tadinya tersenyum bercanda, kini memasang senyum dingin di wajahnya. Kalian lalat yang berkicau itu benar-benar menyebalkan. Fang Yu berkata dengan ringan. Berlari. Tan Wenguang ketakutan dan segera berlari menuju Mercedes-Benz. Ledakan. Terdengar suara ledakan keras. Bagian depan mobil Mercedes-Benz ini mengalami penyok besar. Tan Wenguang berdiri di sana dengan linglung, menatap Fang Yu seolah-olah dia telah melihat setan. Fang Yu menatap Jiang Yue yang pucat dan berkata, dia pendukungmu sekarang. Tidak, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Aku hanya tidur dengannya beberapa kali. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Tolong lepaskan aku. Tan Wenguang berlutut dan bersujud kepada Bab 150 senjata ajaib tingkat atas, busur pemakan matahari. Setelah menyaksikan metode Fang Yu yang mengerikan, dia hanya ingin memutuskan hubungan dengan Jiang Yue. Dia tidak ingin memprovokasi monster semacam ini. Apakah ayahnya bekerja untukmu sekarang? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya sedikit saat dia melihat Tan Wenguang yang berlutut di depannya. Petik 2. Ya, tapi aku bisa langsung memecat ayahnya. Asal kau melepaskanku, aku akan langsung memutuskan semua kontak dengan wanita jalang Jiang Yue itu. Tan Wenguang berkata dengan suara gemetar. Baiklah, mari kita lakukan ini. Ngomong-ngomong, kamu harus mengawasinya dan memastikan ayahnya tidak mendapatkan pekerjaan.
Fang Yu melirik Jiang Yue yang pucat dan gemetar seluruh tubuhnya, lalu berkata sambil tersenyum tipis. Tidak masalah. Tidak masalah. Tan Wenguang menyetujuinya berulang kali. Saya harap kamu bisa melakukannya. Kalau tidak, saya akan datang lagi kepadamu. Fang Yu berkata dengan dingin dan berbalik. Untuk menghadapi orang seperti Jiang Yue, Fang Yu bahkan tidak perlu mengambil tindakan. Hukuman terbaik untuknya adalah memotong semua sumber dayanya dan membuatnya kehilangan kekayaannya. Setelah Fang Yu pergi, Tan Wenguang duduk di tanah, terengah-engah. Menatap Abao yang pingsan tak jauh darinya, dan mobil di depannya yang telah ditendang hingga berkeping-keping, dia masih ketakutan dan pakaiannya basah oleh keringat dingin. Monster macam apa Fang Yu ini? Saudara Wenguang, pada saat ini, Jiang Yue melangkah maju dan berbicara dengan suara gemetar. Wanita jalang, keluar dari sini. Tan Wenguang tiba-tiba berdiri dan mendorong Jiang Yue. Jiang Yue kehilangan keseimbangan dan langsung jatuh ke tanah. Apakah menurutmu aku akan mempertaruhkan nyawaku untukmu? Mulai sekarang, aku tidak ada hubungannya denganmu. Aku akan memecat Jiang Zhenlong segera setelah aku kembali. Tidak ada yang bisa melindungi kalian berdua, ayah dan anak, jika kalian menyinggung monster seperti itu. Tan Wenguang berkata dengan marah, juga, saya akan memecat Jiang Zhenlong karena menggelapkan dana publik. Di masa depan, semua perusahaan akan tahu bahwa dia memiliki catatan kriminal. Jangan pernah berpikir tentang ayahmu yang mencari pekerjaan lagi. Jiang Yue tersambar petir dan terduduk linglung. Dia tahu bahwa setelah malam ini, dia akan kehilangan segalanya. Ketika Fang Yu kembali ke gerbang komunitas Lijiang, dia melihat sebuah mobil hitam terparkir di dekatnya. Mobil ini memancarkan aura dua orang pendekar, keduanya berada pada tahap pemurnian Qi tingkat 12, atau setengah langkah Grandmaster. Fang Yu sedikit mengernyit dan melangkah maju. Sebelum saya sampai di sana, pintu mobil didorong terbuka. Dua lelaki tua berjubah putih keluar dari mobil. Mereka adalah dua wakil presiden Asosiasi Seni Bela Diri Kota Jianghai, Pang Nan dan Zheng Chuming, yang pernah saya temui sebelumnya. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan padaku? Fang Yu bertanya. Tuan Fang, kami datang menemui Anda karena ada sesuatu yang penting untuk kami sampaikan kepada Anda. Zheng Chuming berkata sambil menundukkan kepalanya sedikit. Ada apa? Fang Yu bertanya. Mengenai pernyataan perang yang mulia Guru Long, saya yakin Tuan Fang sudah mendengarnya. Zheng Chuming bertanya dengan ragu-ragu. Berita ini telah menimbulkan sensasi di seluruh dunia seni bela diri Jiangnan. Ya aku tahu, kata Fang Yu. Begini, organisasi atasan kami, Asosiasi Bela Diri Jiangnan, meminta kami untuk bertemu dengan Anda, Tuan Fang, dan mengonfirmasi keinginan Anda, kata Zheng Chuming. Keinginan apa? Fang Yu bertanya. Itu, Tuan Fang, apakah Anda menerima pernyataan perang dari Yang Mulia Guru Long? Zheng Chuming mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu. Fang Yu tersenyum tenang dan berkata, tentu saja aku menerimanya. Kenapa tidak? Melihat keyakinan di mata Fang Yu, Zheng Chuming dan Pang Nan saling memandang dengan ketakutan di mata mereka. Ini adalah deklarasi perang dari Guru Long, seorang marsial honor rilem dan tokoh kuat dalam daftar ilahi. Tetapi tidak ada sedikit pun kepanikan di wajah Fang Yu, ia malah tampak gembira. Betapa kuatnya hati ini. Sampai jumpa di Danau Yue Xin lusa. Aku akan kembali tidur. Fang Yu menguap dan berkata. Setelah berjalan dua langkah, Fang Yu berbalik dan menatap Zheng Chuming dan orang lain yang berdiri di sana dengan linglung. Dia berkata, ngomong-ngomong, singkirkan orang-orang yang mengawasiku. Aku tidak akan lari. Setelah mengatakan itu, Fang Yu berjalan memasuki komunitas Lijiang. Zheng Chuming dan Pang Nan menyaksikan punggung Fang Yu perlahan menghilang di kejauhan. Butuh waktu lama sebelum mereka sadar kembali. Wakil Presiden Zheng, menurutmu apakah Tuan Fang benar-benar yakin bisa mengalahkan Yang Mulia Guru Long, atau dia hanya berpura-pura tenang dan kalem? Pang Nan bertanya. Zheng Chuming menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin dia tidak berpura-pura. Dia benar-benar memiliki kepercayaan diri seperti ini. Itulah Yang Mulia Guru Long, yang saat ini diakui sebagai orang terkuat di dunia seni bela diri Jiangnan. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Kata Pang Nan. Jangan abaikan usia Tuan Fang. Dia masih muda. Bukankah wajar jika anak muda memiliki keberanian yang luar biasa?
Zheng Chuming berkata sambil menghela napas, sayang sekali lawannya adalah Yang Mulia Guru Long. Setelah pertempuran ini, Tuan Fang, yang memiliki masa depan yang menjanjikan, harus tumbang. Siapa yang menyuruhnya membunuh Guyan? Ini konsekuensi yang sudah bisa diduga, kata Pang Nan. Keesokan harinya, di Aula Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan. Lokasi Longmen pada dasarnya telah ditentukan, tetapi masih memerlukan waktu untuk merenovasinya. Saat ini, hampir 300 murid Longmen tinggal sementara di Aula Serikat. Pada saat ini, Guru Long sedang duduk di kursi pertama di Aula Serikat. Di depannya duduk 2 baris orang, semuanya merupakan petinggi dari semua lapisan masyarakat di Jiangnan. Tuan Gu, untuk mengucapkan selamat atas masuknya Anda ke ranah kehormatan bela diri, atas nama Kamar Dagang Jiangnan, saya ingin menghadiahkan Anda sebuah patung Buddha Giok Ungu. Tuan Gu, kami dari Sekte Zantian Jiangnan. Ini adalah hadiah dari sekte kami untuk Anda. Guru kuno, kami. Guru Long sekarang adalah tokoh teratas di Jiangnan, dan semua kekuatan ingin menyenangkannya. Guru Long menerima semua hadiah itu sambil tersenyum. Kakak Gu, lama tak berjumpa. Akhirnya, seorang pria setengah baya yang agak gemuk maju ke depan. Melihatnya, tatapan Guru Long sedikit berubah dan dia berkata, Tuan Jubao. Sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu. Bagaimana kabarmu? Master Jubao adalah seorang pengusaha terkenal di Jiangnan. Dia memiliki berbagai senjata ajaib, bahan langka, dan ramuan untuk dijual, dan sangat terkenal. Haha, aku baik-baik saja, tapi aku jelas tidak sekaya dirimu, Saudara Gu. Kamu telah memasuki ranah martial honor. Prestasimu dalam seni bela diri benar-benar membuatku sangat mengagumimu. Jubao Zhenren berkata sambil tersenyum. Tuan Jubao, Anda terlalu baik. Guru Long melambaikan tangannya dan berkata, saya baru saja mendapatkan senjata ajaib baru-baru ini. Jika cocok untuk Anda, Saudara Gu, saya akan memberikannya kepada Anda sebagai hadiah. Guru Jubao tersenyum, lalu mengeluarkan tas penyimpanan dari pinggangnya, lalu mengeluarkan busur dari sana. Busur ini terlihat sangat biasa dan penampilannya tidak berbeda dengan busur biasa. Busur ini disebut busur pemakan matahari, kata Guru Jubao. Guru Long menatap busur biasa ini dan berkata, apakah busur ini senjata ajaib? Ya, dan kualitasnya sangat bagus. Jubao Zhenren berkata sambil tersenyum, bagaimana mungkin aku bisa memberikan hadiah kepada Saudara Gu jika kualitasnya buruk? Saudara Gu, kamu bisa mencoba senjata ajaib kelas atas ini. Senjata ajaib tingkat atas. Mendengar kata-kata Guru Jubao, semua orang di sekitarnya menarik napas dalam-dalam. Senjata ajaib tingkat atas. Busur ini sebenarnya adalah senjata ajaib tingkat atas. Keberadaan macam apa yang merupakan senjata sihir tingkat atas? Itulah impian semua pendekar di atas level Grandmaster. Senjata sihir yang bagus dapat membuat kekuatan seorang prajurit beberapa kali lebih kuat. Guru Long sekarang berada di level Martial Honored 1. Di tangannya, senjata sihir tingkat atas pasti dapat digunakan secara maksimal. Senjata ajaib tingkat atas. Guru Long mengambil busur itu dan sedikit mengernyit. Dia tidak dapat memahami apa yang istimewanya busur ini. Sambil memegang busur pemakan matahari di tangannya, Guru Long mencoba memasukkan ki sejati ke dalamnya. Dalam sekejap, busur itu memancarkan cahaya ungu yang menyilaukan. Guru Long merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung dalam busur ini. Sedikit keterkejutan terpancar di mata Guru Long. Saudara Gu, kamu bisa mencoba kekuatan busur pemakan matahari ini. Aku menghabiskan banyak tenaga dan uang untuk mendapatkan busur ini dari orang lain, kata Guru Jubao. Guru Long mengangguk, mengambil busur pemakan matahari, lalu berjalan keluar dari Aula Serikat. Yang lain yang hadir bergegas mengikutinya. Setelah berjalan keluar dari Aula Serikat, Guru Long melihat sekeliling dan menemukan sebuah gunung tinggi di kejauhan di belakang Aula Serikat. Presiden Kong, seharusnya tidak apa-apa jika saya menggunakan gunung itu untuk pengujian, kan? Guru Long bertanya pada Kong Cheng di sampingnya. Tidak masalah. Kong Cheng menjawab dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Gunung tinggi itu berjarak setidaknya 2 km dari Balai Serikat. Apakah Guru Long ingin menembakkan anak panah di sini? Pada jarak yang begitu jauh, aku khawatir kita bahkan tidak bisa saling menyentuh, kan?